Halo, perkenalkan, saya Niputunia Pralinka Putri dengan NIM 22055411113. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat timer kontrol pada VB.NET. Jadi yang pertama kita desain formnya. Di sini saya sudah menambahkan satu text box dan dua button, yang masing-masing saya sudah rubah teksnya. Dan di sini juga saya menambahkan timer yang saya ambil dari toolbox. Setelah itu kita akan lanjut ke codingannya. Yang pertama kita coding timer, yaitu seperti ini, textbox 1 dot text sama dengan textbox 1 dot text plus 1. Nah, kenapa plus 1? Jadi maksudnya adalah setiap timer ini mengetik pada textbox agar akan bertambah 1 agar waktunya bisa berjalan. Jadi waktu berjalan akan bertambah 1 nilainya. Setelah itu di bagian sini codingan button 1 untuk start dan button 2 untuk stop. Dan di bagian sini juga saya di timer sini ada yang namanya interval. Jadi kenapa saya memilih 1000 milisecond? Karena 1000 milisecond adalah 1 detik. Ini tuh adalah besar kecepatan timer berjalan dalam satuan milisecond. Kita akan coba start programnya. Set timer. Kita coba stop. Kita coba start lagi. Nah, seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Niputunia Pralinka Putri dengan NIM 22055411113. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tanggal dan waktu terkini pada VB.NET. Yang pertama, kita perlu label dan timer yang bisa kita cari di bagian toolbox. Dan di sini saya sudah sesuaikan. Terus di bagian timer, saya sudah sesuaikan interval waktunya menjadi 1000 milisecond. Dan untuk codingannya tinggal kita klik 2 kali. Di sini timer 1.enable sama dengan true. Terus di bagian timernya, label 1.text sama dengan date.now. .toString dalam kurung. Ini menunjukkan hari atau day. Terus di sini bulan dan ini tahun. Saya memakai 4 digit ya. Terus di bagian sini saya menambahkan waktu, yaitu yang di sini jam, menit, dan ini detiknya. Kita coba run programnya. Nah, seperti ini. Sangat akurat ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputunia Priyanka Putri dengan NIM 22055411113. Di sini saya akan menjelaskan tentang autocomplete pada VB.NET. Di sini kita hanya menggunakan combo box dan text box. Dan di bagian sini kita klik, bagian autocomplete custom source-nya saya pilih collection. Dan di bagian autocomplete mode-nya, yang pertama saya akan pilih suggest. Setelah itu di bagian autocomplete source-nya saya pakai custom source. Dan di bagian collection kita bisa edit teks yang akan kita list. Ini saya sudah memakai 196 nama negara. Oke, kita akan coba untuk start. Kita akan ketik di bagian sini, huruf A akan memunculkan suggest yang ke bawah seperti ini. Kita bisa klik nih sembarang, klik 2 kali udah. Atau selain itu huruf J misalnya, Jepang, udah. Kita akan coba yang lain. Bagian suggest kita ubah jadi pen. Kita coba start. Kita klik ini misalkan akan keluarkan seperti ini. Kita klik sekali aja dah Denmark seperti itu.
Setelah itu kita ganti jadi suggest append. Nah, pada suggest append akan mengeluarkan suggest yang ke bawah seperti ini dan ke samping. Nah, kita coba yang situ. Nah, di bagian sini juga kita bisa ganti di bagian auto complete source-nya. Ini kan saya memakai custom source. Nah, di sini kita bisa memilih file system dan yang lainnya. Kita bisa memilih salah satu dari ini. Misalkan saya memilih ini URL. Kita coba start. Dia akan mengasih suggest URL apapun. Kita klik nah seperti ini. Ya, yang pernah saya klik sebelumnya akan memunculkan saja seperti itu. Kita close. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ana Gungsi Kusmarani Kepakisan dengan NIM 22055411144. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat simple HTML editor pada Virtual Basic Studio. Jadi pada bagian desain form 1 di sini terdapat satu buah rich text box, kemudian terdapat satu buah web browser dan satu buah button yang saya ubah namanya menjadi submit CO. Kemudian pada formnya itu pada button klik 1, button 1 di sini web browser tadi .document_text sama dengan rich text box .text yang dimana pada web browser 1 di sini kita masukkan input lalu outputnya itu dari rich text box. Kita coba langsung running programnya. Nah, di sini saya bakal masukkan sebuah kode program untuk berupa HTML. Kemudian saya submit sehingga hasil tersebut seperti ini, my first heading, my first paragraph. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nagung Sikusmarani Kepakisan dengan NIM 22055541144. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari dan meng-highlight sebuah kata yang kita buat dari dokumen. Yang pertama, di sini terdapat pada form 1 terdapat dua buah button, di sini button pertama dan di sini button kedua. Kemudian terdapat text box, satu buah text box, kemudian terdapat satu buah rich text box dan di sini terdapat open file dialog 1. Langsung kita lanjut ke codingannya. Pada public class form pertama yaitu yang pertama private subnya pada button 1. Jadi ketika button 1 diklik, di sini adalah codingan untuk membuka file dialog. Jadi ketika button 1 diklik maka akan membuka file dialog, kemudian dialog tersebut akan muncul pada rich text box 1. Selanjutnya pada button kedua, di sini ketika button kedua diklik, jadi untuk dim-nya indeks sebagai integer itu sama dengan 0, kemudian indeks itu kurang dari rich text box 1 .text.lets index of text box 1.text. Kemudian rich text box 1.find itu ketika button kedua diklik, ketika kita sudah memberikan kata pada text box 1, kemudian button 2 diklik, maka rich text box 1 di sini akan mencari
teks sesuai indeks, lalu panjang teks, dan rich text box find akan mencari kata yang dituju. Kemudian pada rich text box 1, kata-kata yang telah ditemukan itu diberikan di highlight menggunakan warna merah. Kemudian indeks rich text box 1 text index of text box 1 index, index per 1. Jadi setiap kita mencari sebuah kata di situ tidak akan kata tersebut tidak akan diulang lagi highlight tersebut, jadi akan terus bertambah. Langsung saja kita coba untuk codingannya. Kita coba untuk running program. Nah, di sini pada button pertama itu kita bisa buka file. Kemudian saya coba buka file teks dokumen. Nah, jadi di sini akan muncul isi dari dokumen yang kita pilih pada bagian rich text box. Kemudian di sini saya akan mencari kata mode. Lalu kita pencet button 2 yaitu search. Nah, jadi di sini akan terhighlight setiap kata mode yang kita cari. Kemudian apabila kita masukkan kata lain, misalnya kata pin, nah di sini akan terhighlight juga untuk kata-kata pin yang dimana mode tadi itu tidak terhapus. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Agunzi Kusmarani Ketakisan dengan NIM 22055411144. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara membuka file dengan menggunakan rich text box. Jadi yang pertama, pada bagian desain form 1 di sini terdapat button yang saya ubah namanya menjadi open file. Kemudian di sini menggunakan rich text box dan menggunakan satu buah open file dialog. Jadi pada open file ini kita pakai jangka, kita ubah jangka menjadi yang atas. Kita hanya menyalakan yang atas. Kemudian masuk ke codingan. Di sini codingannya pada public class form 1, private subnya menggunakan button klik. Kemudian if open file dialog 1.show dialog sama dengan dialog wizard.ok. Artinya jadi ketika open file dialog dibuka, diklik pada bagian button itu akan memunculkan dialog resultnya. Jadi file-file akan dimunculkan. Kemudian ketika sudah kita memilih filenya, pada bagian rich text box .text sama dengan my computer file system read all text open file dialog 1.filename. Jadi pada bagian rich text box akan muncul kata-kata dari file yang kita pilih, teks dari file yang kita pilih. Langsung saja kita coba running untuk pemrogramannya. Nah, jika kita klik open file, sini kita akan diarahkan ke dokumen, kita pilih teks dokumen. Maka isi dari teks dokumen tersebut akan muncul pada bagian rich text box. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madeline Yodia Hermosa dengan NIM 22055411134. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana membuat dan menulis ke text file di Visual Basic.
Di sini saya sudah menginsert satu button yang di rename menjadi create text file. Lalu jika kita klik dua kali, kita akan mengkodenya seperti ini. Nah, di mana dia terbuka. Nah, di sini kita bisa klik di uh, kalau namanya di nama programnya, open folder in File Explorer. Nah, di sini lalu kita bisa klik bin, debug, dan dia akan muncul di sini jika kita run. Oke, coba kita run. Kita klik. Nah, coba kita lihat. Nah, ada di sini. Coba kita buka di Notepad. Oh, this is an important file sama seperti yang ditulis di Visual Basic. Bisa diubah menjadi apa saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madeline Eudia Hermosa dengan NIM 22055411134. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai play sound. Di sini sudah ada 5 button. Sound pertama, sound kedua, sound 3, sound 4, dan sound 5. Lalu jika kita klik sound 1, kita kodekan seperti ini, jadi asterisk. Lalu yang button kedua beep, button ketiga exclamation, button keempat hand, button kelima question. Nah, lalu coba kita run. Baik, ini dia hasil runnya sama seperti yang ditampilkan tadi. Lalu coba kita klik sound 1, sound 2, sound 3, sound 4, dan sound 5. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.